di dalam pentingnya seorang santri yang dititipi ilmu agama untuk memiliki rasa welas. Welas itu rasa apa? Welas itu baik, begitu baik. Jadi orang alim, orang yang nuntut ilmu agama, santri, itu penting punya sifat baik, sifat welas, wanasihati, dan senantiasa menasehati, menebar nasihat, Nasihat itu bentuknya adalah memberikan jalan yang baik, yang benar, menasihati orang. Jadi kita itu harus punya rasa welas dan menasehati. Kalau ada orang salah, itu kita kudu kasihan sama dia itu salah, tapi kudu dinasehatin. Jadi orang salah itu kita mesti kasihan. Orang salah tuh, kenapa dia salah kita mesti kasihanin? Karena dia melakukan hal yang salah. Orang salah mesti dikasihanin. Tapi gak cukup dikasihanin saja, yang salah itu juga dinasehatin. Beda kan ya? Kasihan lalu karena kasihan itu nasehatin. Itu tradisinya, perilakunya para ulama-ulama kita yang mereka warisi itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Bayangin coba, Nabi itu pada waktu dakwah hijrah ke Thaif, niatnya pengen kali aja di Thaif ada kesempatan nih, orang Thaif pada mau masuk Islam. Begitu Nabi ke Thaif, belum nyampe, orang Thaif udah dapat kabar bahwa ada orang yang ngaku Nabi mau datang ke kampung mereka. Itu orang-orang Thaif ngumpulin orang-orang gila sama anak-anak kecil, dikumpulin, disuruh nimpahin Nabi. Sampai-sampai Nabi itu berdarah kakinya karena ditimpah. Begitu darah keluar, itu bumi itu udah ngancem aja bumi itu. Seandainya darah Nabi netes nih ke saya telan orang Thaif tuh. Makanya Nabi menghindar lalu bersembunyi di kebun korma. Orang-orang Thaif pada nyewa, bayar anak-anak kecil suruh nimpain Nabi. Pada waktu itu datang tawaran malaikat Khazinul Jabal, malaikat penjaga gunung, nawarin, ya Rasulullah, kami nunggu instruksimu. Kalau kamu instruksikan
dan izinkan kami akan angkat gunung, kami akan timpakan ke orang Taif biar pada mencret. Ya ketimpa gunung bagaimana? Bukan gepeng lagi, bukan. Biar pada mencret ketimpa gunung. Kata Nabi apa? Jangan, malaikat, jangan. Mereka itu nggak tahu. Jadi Nabi itu kasihan tuh sama orang Taif yang nimpain Nabi. Nabi malah kasihan. Kasihan mereka tuh nggak tahu saya ini Nabi. Jangan engkau angkat gunung lalu ditimpain kepada orang Taif. Biarin. Saya doain walaupun mereka tidak nerima saya, tidak mau beriman, tapi mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka jadi orang-orang beriman. Tuh kita bisa tangkap dalam peristiwa itu ada syafaqah Nabi, ada welas asihnya Nabi, dan nasihat Nabi. Jadi kalau ketemu orang yang bersalah, yang dia itu karena enggak tahu salahnya, maka muncul rasa syafaqah, rasa kasihan kepada orang yang bersalah itu. Karena dia itu berarti menanggung akibat kesalahannya. Kan kasihan. Orang itu kalau berbuat salah, nggak kudu kita yang ngebales kesalahan dia sama kita. Allah pasti balas kezoliman dia. Jadi berbalik, itu udah pasti. Jadi kalau kita ngelihat orang yang bersalah, kita kudu kasihan. Ada orang baca Qur'annya salah, kita kudu kasihan, ya Allah, kasihan amat. Baca Qur'annya belum tahu tajwid, kasihan. Dikasih tahu, dinasehatin, itu bacanya panjang, jangan pendek. Kasihan dia, ngelihat orang salah, dia kasihan. Terus dia nasehatin. Bukan malah orang salah, malah dikatain. Ada orang baca Quran salah, malah diketawain. Lucu bener salah. Udah tua, lucu bener baca Quran salah. Malah dikatain. Nggak ada rasa kasihan dia mendengar ada orang salah tuh. Jadi kita tuh kalau ngelihat ada orang salah apapun, maka kita mesti kasihan. Terus kita nasehatin. Kita kasih tahu. Ini ajarannya ulama-ulama kita. Jadi melihat orang lain itu dengan syafaqah, dengan penuh kasih sayang. Nabi itu memandang umatnya itu dengan pandangan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang, lemah lembut kepada umatnya. Itu banyak riwayatnya. Sejarah-sejarahnya itu banyak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani
Itu terkenal dalam makalah-makalahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani tuh kalau ngelihat orang salah, dia itu kasihan sama orang salah. Terus dia doain, terus dia bilang, orang ini saat ini salah, bisa jadi besok dia benar. Saya saat ini benar, bisa jadi besok saya salah. Melihat ada orang maksiat, Syekh Abdul Qadir bilang, orang ini maksiat hari ini, bisa jadi besok dia tobat. Saya saat ini taat, bisa jadi besok saya maksiat. Jadi ngelihat orang itu nggak ada nganggap rendahnya, nggak ngecilin orang. Itu kudu kita buang tuh. Jadi gaya-gaya seperti itu kudu kita buang. Jangan sampai kita punya rasa kita itu benar, orang lain itu salah, terus kita omel-omelin yang salah itu. Kalau kita ngelihat orang lain bersalah, kita mesti kasih sayang, mengasihaninya, karena dia itu bersalah, berarti dia itu tidak tahu, kita kudu kasih tahu. Jadi ngelihat orang bodoh, nggak boleh kita sombong. Ngelihat orang bodoh, kita kudu kasihan. Kasihan amat, ini dia nggak ngerti ya. Ajarin. Jangan orang kagak ngerti malah ditunjuk-tunjuk. Tunjuk-tunjuk, dasar kamu. Orang kagak ngerti. Itu kalau orang yang kagak ngertinya bisa nyaut, udah ketahuan saya nggak ngerti, malah diomelin. Dasar kamu nih orang tidak berpendidikan. Emang dia nggak berpendidikan? Harusnya dididik. Orang nggak tahu harusnya dikasih tahu. Jangan malah ditunjuk-tunjuk hidungnya. Tunjuk-tunjuk hidungnya. Diomel-omelin. Nah ini yang jadi bekal buat kalian. Kalian itu kalau nanti menghadapi murid, misalkan diajarinnya susah, bukan malah galak, malah kasihan. Ya Allah kasihan amat ini. Diajarin enggak bisa-bisa, malah kasihan, malah sayang. Kasihan. Huruf mat ada 3. Wow, alif ya. Apalin? Ya. Huruf mat berapa? 10. 3. Iya lupa. 3 ya huruf mat. Iya huruf mat 3. Alif waw iya ya. Iya. Nah ayo coba. Huruf mat ada berapa? 5. 5 lagi. Kasih duit nih. Kasih duit, justru kalau salah kasih duit, kasihan. Nih 10.000. Huruf 4 berapa? 3 tuh, benar dikasih 10.000 Mbak. Jadi kalau orang nggak bisa, kita kudu kasihan, malah jangan kita marah karena dia nggak bisa. Dia sungguh-sungguh belajarnya tapi nggak bisa, kita kudu kasihan. Beda lagi kalau kagak bisanya emang malas. Nggak bisanya bukan karena dia sungguh-sungguh, dia malas nggak bisa, atau itu mah nggak bisanya sengaja. Ini mah nggak bisanya karena nggak sengaja. Dia pengen bisa, dia ngaji sungguh-sungguh tapi belum bisa-bisa. Tuh kudu kita kasihanin. Kita kudu kasihan. Memiliki sifat syafaqah kepada orang-orang yang tidak mengerti agama. Masyarakat di perkampungan, di pedalaman yang nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada pengajian, nyari guru ngaji susah, mereka nggak kenal cara sholat bagaimana, nggak kenal cara wudu gimana, cara istinja cebok gimana, cara mandi junub gimana, mereka nggak tahu. Tuh kita kudu kasihan. Kita kudu kasihan dan kita kudu nasehatin. Nasehatin tuh maksudnya ajarin.
Ajarin orang lain bagaimana cara wudu yang benar, rukun wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Jangan punya ilmu buat sendiri doang. Cara wudu dia ngerti, cara sholat dia ngerti. Ngelihat ada orang wudu salah, dia ketawa. Ngelihat ada orang sholat salah, dia ketawa. Oh, di sini mah nggak ada yang ngerti kecuali saya. Saya nih yang bisa. Malah dia sombong. Dia nggak mau ngajarin. Dia nggak mau nasehatin. Bagaimana cara menasehati? Cara menasehati itu dengan cara wal mau'izah til hasan. Dengan cara yang baik. Jadi nasehatin tuh, ngajarin tuh dengan cara yang baik. Nggak boleh kita ngajarin dengan cara yang kasar. Niatnya bagus, caranya salah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang lain untuk kembali kepada jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan bijaksana. Jadi ajak orang dengan bijak. Ngajakin kepada kebaikan itu dengan bijak. Bener sama bijak itu beda. Ya, bener itu secara objektif, subjektif, bener. Tapi beda sama bijak. Jadi Al-Quran nyuruh kita ngajakin orang ke jalan Allah itu bukan dengan cuma modal idealisme kebenaran, tapi juga dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Benar belum tentu bijak. Benar belum tentu bijak. Benar belum tentu bijak. Bijak sudah pasti benar. Jadi setiap yang benar belum tentu bijaksana. Setiap yang bijaksana pasti benar. Kalian punya teman, misalkan, ini contoh ya, tapi jangan ada yang kesinggung. Contoh ini, terus nyontohnya susah kan? Misalkan contoh, punya teman, misal contoh nih, misalkan kulitnya hitam, misalkan, bener kan hitam? Terus kita panggil, woi keling, sini lu. Bener nggak dia tuh keling? Bener nggak? Bener, emang keling. Dia ngomong begitu bener apa salah tuh? Secara teori bener, nggak bohong itu. Keling, sini, emang keling, dia emang keling. Tapi apa itu bijaksana? Orang dipanggil begitu biar kata itu bener, kesinggung nggak? Enak aja ngatain anak ente. Ya pun emang bener ente keling. Tapi dia marah apa nggak? Marah. Itu nggak bijak. Jadi bener itu belum tentu bijak. Paham tuh maksudnya itu ya? Jadi bener, yang diomongin bener, tapi nggak bijaksana, bikin orang marah. Jadi kebenaran tidak cukup disampaikan dengan kebenaran saja, tapi mesti dengan kebijaksanaan. Ada orang badannya gede. Bukan gemuk, bukan. Kalau gemuk makan normal, gemuk. Ini gede. Udah gede pokoknya, dia mah kalau ketiup angin nggak gelinding. Bung, bung, bung. Kita panggil, hei, buntelan kentut, sini. Emang bener kayak buntelan kentut. Emang bener dia mah kayak balon ditiup. Itu bener. Tapi bijaksana nggak itu? Enggak. Orang marah, walaupun bener. Iya bener anak, tapi jangan ngehina anak ente, kan begitu. Jadi kebenaran itu mesti
poles dengan kebijaksanaan. Ini pentingnya dalam kita ngajak orang supaya ke jalan Allah, itu harus dengan bijak. Kalian nanti sama Allah diutus ke kampung kalian atau kampung di mana aja nggak tahu. Siapa yang tahu kalian nanti bakal gede di mana nggak tahu. Ingat, dimanapun kalian berada, maka berkatalah dengan kebijaksanaan. Jangan cuma dengan teori kebenaran yang kalian miliki, tapi harus dengan bijak. Gitu. Nggak boleh. Malah orang lari dari agama. Malah orang nggak seneng sama agama. Kalau agama yang baik ini disampaikan dengan ketidakbijaksanaan. Orang salah itu kalau ditegur salah nggak bijak, malah marah. Bukan malah insaf, tapi malah tambah salah. Itu ada orang. Orang tuh kalau udah kelewatan salah, dia dikasih tahu dia salah, itu malah ngeblesek salah. Bukan malah tobat, bukan. Ada orang yang udah kelamaan nih, udah kelamaan dia maksiat, mabuk, judi, segala macam kemaksiatan udah dia kerjain, dia udah profesional di dalam kemaksiatan, istiqomah. Dia udah istiqomah. Itu istiqomah yang jelek tuh. Jadi istiqomah tuh ada yang kagak boleh. Bodoh, istiqomah. Itu mah istiqomah apa? Istiqomah bodoh istiqomah. Jangan mau kita istiqomah bodoh. Apalagi istiqomah miskin, dulu miskinnya udah istiqomah dia berpuluh tahun. Nggak punya duit istiqomah. Ente mah istiqomah bener di pesantren ya? Iya, istiqomah nggak pernah pegang duit. Tapi itu bagus. Kalau santri nggak pegang duit bagus. Santri jangan pegang duit. Bila perlu kalian jangan kenal duit. Itu ada kiai, ya. Dan ini nyata. Ini kisah nyata. Ada kiai yang nggak kenal duit. Dia tuh nggak tahu duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nggak tahu dia. Ini kiai alim keramat, banyak yang datang, santrinya ribuan. Banyak tamu yang datang. Dia nggak kenal duit, karena emang nggak pengen tahu duit. Jadi nggak tahu duit itu cebanan, gocapan, cepean, nggak tahu. Ini yang cerita siapa? Yang cerita cucunya. Cucunya cerita di pesantren. Enak katanya dia ngambilin duit di engkong yang nggak tahu. Yang dia mencepean nggak tahu, engkongnya nggak tahu duit. Ambil aja lo begitu, nggak tahu duit engkongnya apa. Jadi cepet, gocap, ceban 1.000 nggak ngerti dia. Tamu pada datang amplopin, taruh gitu. Cucunya datang, Kong, ada duit, tuh ambil. Itu ngambil sambil-ambilnya orang kagak tahu ini engkongnya nggak kenal duit. Yang merah semua diambil, tinggalin engkongnya mah 2.000-an, tinggalin engkongnya. Engkongnya kagak tahu duit ya mah, nggak ngerti duit. Itu dan itu nyata, kiainya ada, nggak ngerti duit. Bisa begitu ya. Anak sekarang makan baru brojol doang udah tahu duit. Baru ngelahirin dong di bidan nih. Itu tahu tuh cebanan. Kalau diginiin ribuan nangis. Kalau cepean aja tertawa. Ini orok ngerti duit. Jadi kebijaksanaan itu penting dalam menghadapi masyarakat yang beraneka ragam. Ada yang senangnya judi, ngadu apa tuh yang burung merpati terus pakai ituan tuh, pakai bambu, pakai bendera-bendera itu yang kelepekin terus masuk. Itu dakwah miskin sapin yang kayak begitu. Itu nggak bisa, woi
Apa ini? Bambunya dipotong-potongin. Wah, apa ini? Nggak boleh. Waduh. Malah dia bikin dari besi. Nggak bisa begitu. Tapi ini cerita wali, jangan ikutin nih cerita wali ini, cerita wali ya. Sunan Kalijaga. Tapi cerita wali ini jangan diikutin kalau belum nyampe ke makom itu. Jadi ada dulu itu kan yang namanya perjudian itu merajalela dulu. Islam masih baru-baru datang ke Nusantara. Judi, mabuk-mabukan segala macam tuh jadi makanan sehari-hari. Itu Sunan Kalijaga caranya datang ke tempat judi, main judi, menang terus. Jadi ahli judi. Datang wali, bagaimana nih cara nginsapin orang yang judi, bagaimana caranya nih? Bagaimana? Masuk dalam judi, menang terus. Sampai temen yang ada di komplek perjudian itu nanya, wahai Pak, kok Bapak judi menang terus ini? Apa Pak ilmunya Pak? Oh, ilmunya nih baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ilmunya. Ya kan dasar orang pengen menang judi kan. Oh boleh tuh mantra ya. Iya mantra, bodoh terserah lu ngomong apa kek. Mantra kayak apa, penting ngucap aja dulu. Wah, pada baca. Lama diajarin. Kalau pengen bagus lagi, sholat, ngaji. Akhirnya lama-lama ngerti judi itu haram. Dengan sendirinya judinya hilang, sholatnya terus. Jadi dakwah tuh, tapi jangan ditiru ya. Ini kelas wali, malah bisa nginsapin penjudi. Kalau kelas kita, ente kan santri, iya, alumni, iya, darumanan, iya. Kok mainnya ke diskotik mulu? Wih, dakwah. Waduh. Emang rumah ente di mana? Legok. Oh iya. Biasa di Lipo Karawaci, banyak diskotik. Dakwah. Ngapain? Nginsapin para PSK nih. Itu nomor HP-nya ada punya semua tuh. Dia yang jadi tukang ojeknya, nganterin pelanggan. Pak, nih Pak, tuh profil apa? Pokoknya dakwah malah dia usaha di situ. Karena imannya kurang bagus. Imannya kurang mantap, niatnya dakwah malah ke bawah-bawah. Belum mantap, kalau belum kuat jangan. Kayak di Indonesia tuh ada ya Gus yang dakwahnya di tempat pelacuran. Itu Gus Miftah ya. Itu Gus Miftah tuh dakwahnya di lokalisasi, diskotik. Itu kalau ceramah di depannya itu, waduh, pakainya rok mini, pakai New Kensi. New Kensi itu kaos oblong. Kaos oblong namanya New Kensi. You itu artinya engkau, Ken itu bisa sih melihat, jadi engkau bisa melihat tubuh gue. New Kensi itu. Kaos oblong. Itu Gus Miftah kalau ceramah tuh di depan-depan perempuan gitu. Ketika ditanya apa resepnya? Resepnya, saya itu kalau ceramah, saya nggak pernah mau minta nomor HP-nya dan saya kasih nomor HP saya. Nggak mau deh. Ceramah habis ceramah udah pulang. Nggak ngobrol. Beda sama Gus Andika mah. Waduh. Ceramah di diskotik ngobrol. Nomor HP berapa dong? Udah. Besoknya bukannya ke situ, bukan ceramah. Belum kuat. Itu mah kelas-kelas orang kuat. Jadi tuh nggak mau ngasih nomor HP dan nggak mau minta nomor HP. Makanya kalian nih santri, ya, yang santri banat, jangan nyimpen nomor santri rijal. Santri rijal jangan nyimpen santri banat. Jangan, udah baris-baris banat aja sono. Ya susahnya. Lihat HP Ayu nggak ada. Nggak ada nomor anak nama rijal, nggak ada, semuanya namanya Dini, Tini. Iya,
Siti, nomor HP-nya nggak ada. Siti, tapi foto profilnya bekumis. Begitu dikontrol sama, kamu WA-an ya? Enggak, WA nama temen tuh si Siti. Ya, padahal mah Hendrik. Namanya Siti. Ah. Jadi itu ada cerita. Ada cerita. Cerita ini mah cerita lah ya. Udah ketemulan itu masuk tanggal 1 kapan? Udah isbat tadi. Pengumuman udah. Berarti besok tanggal 1 Zulhijjah. Berarti besok kalian tetap puasanya mah tetap Senin. Tapi insya Allah puasa itu dapat pahalanya 2. Pahala Senin sama pahala Zulhijjah. Jadi kalau sunnah itu satu niat bisa banyak bentuk. Beda sama yang wajib. Kalau wajib nggak boleh banyak, dia kudu satu. Misalkan kalian nih kodo, puasa kodo, ya udah niatnya kodo aja. Bah, ntar kalau niat puasa Senin dapat pahala kodo, nggak bisa, udah kodo wajib mah wajib aja. Tapi kalau sunnah, niat puasa Zulhijjah dapat Senin, niat puasa Senin dapat Zulhijjah. Tapi biasa normal puasanya Senin, Kamis, nanti tanggal 8, 9-nya baru puasa Tarwiyah dengan Arafah. Ya. Tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah sama Arafah. Nanti diceritain kenapa Tarwiyah, kenapa Arafah. Berarti kalau kenanya Senin, Selasa, Rebo. Berarti Senin, Selasa depan tuh udah Tarwiyah. Selasa Arafah, Rebonya Lebaran Haji, Kemis Tasrik, Jumat Tasrik, Sabtu Tasrik, Minggunya penjengukan, Seninnya kita ziarah, insya Allah ya. Nah itu yang belum ingetin tapinya. Ini ada cerita. Berarti ini mah masuk tanggal 1 Zulhijjah ya. Jadi ada suami istri. Kan kalau zaman sekarang mah kan suami istri itu pada megang HP, istrinya megang, suaminya megang. Begitu istrinya lagi tidur, ini suaminya meriksa HP istrinya. Begitu dibuka, dicariin kontaknya, ada tulisan tikus got, nomor kontak tikus got. Penasaran suaminya kan, udah tikus got, siapa tikus got? Penasaran tikus got, akhirnya di miss call, pengen tahu nih tikus got, jangan-jangan nih teman sekolahnya nih, jangan-jangan nih saya ininya nih, simpenannya nih. Dia telepon nih pakai HP istrinya nih, si tikus got nih, suaminya yang telepon. Begitu telepon yang bunyi HP suaminya. Begitu ditelepon, dia pun ini HP anak yang ngegeter. Wah, berarti namanya tikus got. Waduh, ini istri yang kayak begini ini udah kagak bisa nyium bau surga ini. Masa suaminya ditulis tikus got? Orang mah Arjunaku, kan gitu ya, keren kan? Lakinya balas, ditulis nama bininya cacing tanah.
Ya, jadi begitu nih, dengerin. Kalau kalian ingin mantep nuntut ilmunya, mantep berkahnya, manfaatnya, nikmatilah masa-masa belajar kalian. Jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak manfaat. Media-media komunikasi berupa HP, kalian silahkan nyimpen nomor, tapi kalau baris santri banat, udah nomornya santri banat semua. Rijal, udah di HP-nya itu nomor Rijal semua. Jangan nyimpen, udah yang ada di HP tuh hapus-hapusin. Sipa banyak bener nih. Banyak tuh semua. Rapli Ahmad. Banyak yang nyimpen, banyak. Ada Musang Lasun, Moa, Betok, Lele, Lohan. Padahal mah teman-teman sekolahnya. Ya, jadi tobatlah wahai manusia, jika dirimu berdosa, hapuskan nomor HP-mu, khususkan dengan jenismu. Boleh juga nih jadi Gus Azmi nih. Ya, nanti kayak macam ziarah nih, kan ziarah kalian kan pada nitip HP tuh antara orang tuanya tuh minggu tuh kan, tapi dikasihinnya ntar di mobil. Nah itu udah HP nomor Ragib hapus. Kenapa dihapus? Emang udah kagak aktif. Dia makan nomornya antik 0811, jangan berebut. Dia mah 11, jangan berebut gitu. Hapusin ya. Tirtayasa hapus ya, nomor Pahma hapusin. Udah pokoknya mah goodbye baby. Udah. Blokirin. Jangan dihapus doang tapi blokir hapus. Udah begitu. Kalian cukup komunikasi dengan teman kalau laki-laki komunikasinya sama teman lelaki, perempuan komunikasinya sama teman. Udah, nikmatin aja kebersamaan itu. Libur main ke rumah teman, yang laki-laki ke rumah laki-laki, yang perempuan ke rumah perempuan. Udah, nggak dilarang untuk menjalin komunikasi dengan teman, enggak. Tapi bagusnya jangan berkomunikasi lewat HP, WA dengan yang bukan perempuan, bukan laki gitu. Bukan nama santri doang, bukan nama yang lain juga sama. Ini teman mondok pada diblokir-blokirin. Yang di kolong playover mah disimpen-simpenin. Jangan. Nah pokoknya nomor HP itu namanya teman sekolah, teman mondok, teman ngaji, teman di kampung, laki sama laki semua, perempuan semua. Kenapa? Karena zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu, abah dulu muda boro-boro nggak ada HP. Jadi emang kagak ada, udah susah bagaimana orang kagak ada nomor HP. Ya paling ngirim surat lewat pos. Ngirim surat lewat pos kan. Lama kan ngirimnya Senin nyampenya Jumat. Ngirim pos pakai perangko.
Itu kertasnya juga warna-warni, hijau, pink, merah. Tulisan-tulisan tangan kepada, waduh, Sarboah. Tapi itu zaman dulu ya, nggak kayak zaman sekarang. Kalau dulu itu kalau baca surat, karena datangnya itu sebulan sekali, itu baca surat sampai di minyak wangiin suratnya. Di minyak wangiin. Kalau sekarang kan ada HP, kan ada WA. Makanya lebih bahaya. Ya, lebih bahaya apalagi dengan orang yang tidak kalian kenal. Jangan suka WA-WAan sama yang nggak dikenal. Kalau lagi libur di rumah nih, besok libur di rumah nih. Udah yang nggak kenal jangan dibalas kalau dia nge-WA. Jangan tertipu dengan foto profilnya. Karena sekarang itu ada orang yang bisa tahu nomor HP dan nama kita lewat internet kan, dibobol, data pribadinya kan dibobol. Apalagi kalau ada yang nipu. Misalkan dia bisa ngebobol nomor HP, nih ada nih, misalkan anaknya nih, namanya misalkan nggak disebutin, misalkan namanya yang lain lah, namanya nggak usah disebutin yang ada di sini, misalkan namanya Aura misalkan. Itu kan kejebol, des aja. Dijebol sama si hacker. Oh, di nomor HP-nya nih ada temennya nih. Misalkan namanya Pahma. Udah tuh kan, dijebol. Berarti kan si Aura ini berteman sama si Pahma. Nah si penipu ini ngomong apa nanti? Dia telepon ke Aura. Penipu ini. Halo, ini De Aura ya? Iya, ini kawan kamu Pahma ya? Iya, ini Pahma nih lagi di pinggir kali. Dia nggak bisa nyebrang, jempol kakinya kelelap. Ya kan? Aduh, kasihan amat dia butuh ini nih, butuh tumpangan mau pulang ke rumah cuma nggak punya duit. Kamu transfer ya uang 50.000. Aduh iya tunggu ya, transfer deh ke nomor anu, padahal mah penipu. Si Auranya ditipu, si Pahmanya lagi di rumah. Nah penipu kayak begitu banyak. Nelpon mengatasnama. Tapi kok dia tahu nama-nama teman kita karena data kita di apa? Dijebol. Dia tahu nama bapak kita. Kalian tuh kalau mendaftarin nomor pakai KTP kan, pakai nama orang tua itu ketahuan. Makanya kalau ada yang nelpon, yang WA yang nggak dikenal jangan dibales. Jangan ditanggepin. Kecuali yang kalian kenal. Yang kalian kenal baru tanggepin. Itu juga kalau kenal yang beda jenis, misalkan laki-laki perempuan laki-laki, ya udah jangan tanggepin. Cuekin aja, udah cuekin. Habis jangan nge-WA mulu, was. Pagi nge-WA, udah makan belum? Johor nge-WA, udah sholat johor belum? Padahal dia juga belum sholat. Sholat dong. Orang Cikokol tuh. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati apalagi kalian kalau liburan itu kan di rumah megang HP. Pergunakan HP itu dengan bijaksana. Ini kita lagi bicara kebijaksanaan. Bijaksanalah di dalam menggunakan internet, HP, berkomunikasilah dengan yang kalian kenal dan yang sesama perempuan. Perempuan sesama lelaki ya lelaki. Udah, itu indah hidup begitu. Indah udah. Nggak usah kenal dulu. Enak itu begitu. Woi ngopi yuk, mana Kafe Latif di Poris weh. Tapi laki semua nggak apa-apa. Apa-apa. Latif jangan mau kalau ada anak mana main ke kafe, nyara gratisan Tip. Oh, aduh. Kata Jija, Latif, Teh Jija lagi di Poris nih. Padahal mau bawa satu mobil tuyul dia. Sebelasan si Pak Amba, si Susan. Bangkrut urusan. Yang main teman semua. Suruh pada bayar kagak punya duit. Mana minum jusnya yang gendut-gendut sampai 3 gelas.
nambah lagi. Tahu lah. Jahra kan tahu sendiri. Jahra tuh kalau beli es itu munjung. Minta dimunjungin, tukang esnya kan bingung. Bang, munjungin dong esnya. Es dimunjungin. Nah ya, jadi Jahra punya HP nggak? Ya jangan nyimpen ya, hapus-hapusin ya. Nomor Arif hapus ya. Bukan cuma sekedar dihapus, tapi blokin. Nah, bikin statusnya. Ya statusnya aja bikin. Kalau misalkan kalian wanita, bikin statusnya hanya menerima kawan wanita. Yang Rijal hanya menerima kontak laki-laki. Itu keren baru tuh. Bijaksana. Jadi kebenaran itu tidak cukup kalau tidak dengan kebijaksanaan. Kebenaran itu benar. Bah, ini kan menjalin silaturahmi, reunian segala macam benar, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Silaturahmi benar, silaturahmi, tapi kalau yang santri Rijal silaturahminya ke santri Banat jangan. Kan benar ini, benar tapi gak bijaksana. Salah. Santri Rijal mainnya ke rumah santri Rijal. Santri Banat ke rumah santri Banat, begitu. Kalau Banat kan udah sering tuh kan ya, kalau libur kan ya kumpul, mana bongkok, kosambi, bola, jati kemlok. Nggak ada apa-apa, ya. Udah kalau main tuh mana mainnya ke Pantai Indah Kapuk, ke Citraland, mana lagi apa TPA, wangi itu, ada terapi namanya, terapi. Ya kalau kita zaman sekarang ini zaman teknologi, maka bijaksanalah menggunakan teknologi. Apalagi berteman di Facebook, di Instagram. Kalau yang nggak kenal jangan diundang-undangin. Udah bikin aja Facebooknya khusus. Jangan yang nggak kenal dimintai pertemanan. Orang Rusia, orang Korea, orang Amerika temennya, wah banyak bener, ngomongnya juga nggak bisa. Jangan translate segala macam. Mereka itu nggak ketahuan orang bener apa orang nggak benernya, nggak ketahuan. Bahaya kayak gitu. Udah orang kampung udah berteman sama orang kampung aja. Ini orang kampung berteman sama orang kampung, udah jangan pengen laganya Facebook berteman sama orang Jepang. Nggak taunya di sononya Yakuza. Wah. Jadi besok nih tanggal 1 Zulhijjah, tapi biasa Senin, Kamis, nanti baru kita puasanya tarwiyah dengan Arafah. Tarwiyah dengan Arafah. Lebaran lagi aja ya. Kita udah harus gembira ya, Lebaran. Faslun wallahu a'lam. Udah aja satu aja. Ini habis ini katanya Ustaz Opik mau ngajakin rapat nih buat panitia. Ya, Opik masuk Opiknya. Ya, panitia wisuda. Nanti habis itu kan ada wisuda.